Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk menjadi bagian dari skuad Tim Nasional Indonesia yang akan menghadapi Tim Nasional Australia pada tanggal 20 Maret dan kemudian Tim Nasional Bahrain pada tanggal 25 Maret. Seperti yang kita sama-sama ketahui teman-teman, bahwa dua pertandingan bagi Tim Nasional Indonesia pada bulan Maret ini adalah dua pertandingan yang sangat penting untuk menentukan langkah Tim Nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Mungkin juga langsung di round 3 atau harus berjuang lagi di round 4 sebelum nanti bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Tentu harapan dan mimpi kita semua adalah agar Tim Nasional Indonesia kita bisa bermain untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Namun tentu tidak akan mudah bagi para pemain jika mereka tidak bisa menyatu di atas lapangan. Maka itu seperti yang saya katakan berkali-kali, bahwa yang paling penting bagi para pemain dari Tim Nasional Indonesia pada saat nanti mereka dipilih untuk bermain, apakah itu sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, mereka harus bermain dengan yang namanya visi permainan. Artinya visi permainan itu adalah bermain mengandalkan teamwork dan juga berdasarkan strategi dari sang pelatih agar adanya sinergi yang baik di antara para pemain yang bermain di lini yang berbeda. Artinya, para pemain yang bermain di lini pertahanan itu sudah harus paham apa tanggung jawab mereka. Betul, tanggung jawab mereka yang utama adalah untuk bertahan. Tapi selain itu, kita tahu bahwa di era sepak bola modern, para pemain yang bermain di lini pertahanan juga harus bisa deliver bola. Artinya harus juga bisa menyuplai bola ke depan. Karena banyak tim-tim besar itu mengandalkan permainan building from the back. Artinya membangun serangan itu dari lini pertahanan. Kemudian, pemain-pemain yang bermain di lini tengah, apa tanggung jawab mereka? Betul, tanggung jawab mereka adalah untuk menutup ruang di lini tengah. Selain itu juga harus mengalirkan bola ke lini depan. Artinya dari back line ke middle line, nah kemudian baru ke front line. Betul dong, bola itu harus diberikan ke front line. Apa tugasnya dari para pemain yang bermain di depan jika formasinya mengandalkan 3 pemain di depan? Yaitu untuk bisa turun sedikit ke tengah, menjemput bola, memulai juga sebuah proses serangan. Dan apa tugas utama dari striker? Tentu dan jelas adalah untuk mencetak gol. Tapi selain itu juga harus bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lain yang bisa masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti pertahanan tim lawan. Maka itu, pemain-pemain yang dipilih oleh sang pelatih harus merupakan pemain-pemain yang kurang lebih bisa memahami rencana permainan dari sang pelatih. Nah, sekarang saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang tentu juga sudah mengetahui ya, siapa saja sih 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan ada satu pemain baru, yaitu Septian Bagaskara, pemain yang sekarang bermain di Dewa United, yang kalau nggak salah telah mencetak 7 gol dan memberikan 1 assist. Dan kita tahu sementara ini Dewa United merupakan salah satu tim yang konsisten bermain sepak bola menyerang di Liga 1, dan mereka adalah tim yang paling produktif untuk saat ini dan berada di peringkat nomor 2 untuk sementara ini. Oke, dimulai dari penjaga gawang, ada Nadeo Argawinata. Kita tahu biasa juga sebelumnya dipanggil ke Tim Nasional Indonesia. Ada Martin Pas yang sudah pasti akan menjadi pilihan utama, dan kita harapkan Martin Pas akan 110% fit. Dan ada juga Hernando Ari. Nah, mungkin teman-teman bingung, kok belum ada namanya dari Emil Audero ya, karena Emil Audero belum mengambil sumpah WNI yang rencananya akan dilakukan besok. Kemudian tentu PSSI harus juga mengurus proses administrasi lainnya, yaitu setelah itu mendapatkan KTP, paspor, dan juga perpindahan federasi. Jadi belum tentu juga Emil Audero bisa menjadi bagian dari skuad Tim Nasional Indonesia untuk bisa menghadapi Australia. Sama juga ini berlaku bagi Dean James dan juga Joey Pelupesi. Padahal saya harapkan Joey sudah bisa bermain di pertandingan lawan Australia. Dan dari lini pertahanan, as usual, Il Capitano, J. Itses, ini pemain yang memang sangat luar biasa performanya dari hari pertama dia membela Tim Nasional Indonesia. Saya masih ingat di pertandingan melawan Vietnam, begitu tenang dia, begitu cool, koordinasinya begitu baik di lini pertahanan.
Ada juga Jordi Amat. Wah, ini sih ngeri-ngeri sedap juga ya. Biasanya melakukan blunder dia. Jadi ya oke, dia memang dipanggil tapi saya gak yakin dia akan bermain dari awal. Kemudian ada Nathan Choaon yang sebelumnya dirumorkan kemungkinan tidak akan dipanggil, tapi ternyata dia masih dipertahankan. Ya mungkin masih menunggu juga ya Dean James gabung ya dengan skuad tim nasional Indonesia. Ada Miss Hilgers, oke, ini pemain yang juga kita tahu bermain di kompetisi antar klub Eropa bersama klubnya FC Twente yang sebelumnya absen ya lawan Arab Saudi, dan kali ini dia dipilih. Jadi feeling saya starternya jika formasinya 4-3-3 adalah Miss Hilgers dengan Il Capitano. Ini pemain favorit saya juga sih selain Kelvin Verdong, yaitu Jay Itzes. Rizky Ridho, jika formasinya dengan 3 center back, maka feeling saya Rizky Ridho akan mengisi salah satu slot center back tersebut. Muhammad Ferrari seperti biasa dipanggil, pemain yang juga merupakan rekan setim dari Rizky Ridho di Persija Jakarta. Justin Hubner, ini pemain yang menurut saya memang adalah pemain yang punya potensi menjadi pemain besar, cuma memang dia harus mengontrol yang namanya emosi. Jika dia bisa mengontrol emosinya, itu akan lebih baik lagi bagi Justin Hubner, tapi kadang-kadang kita perlu pemain yang ngeyel seperti Justin Hubner. Dan Kelvin Verdong, wow, ini seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, ini memang pemain favorit saya. Jadi kita harus cek juga nih paru-parunya berapa nih ya, 2 atau 3, karena naik turunnya luar biasa loh, napasnya nggak pernah habis dia. Dan saya pikir ya lah, Kelvin Verdong sudah konsisten dan ya sejauh ini permainannya juga impresif, dan saya harapkan dia bisa mempertahankan konsistensinya dan tetap akan bermain di sebelah kiri. Pratama Arhan, oke, yang sekarang kita tahu bermain di Thailand bersama Bangkok United, kembali dipanggil. Oke, Arhan, kita harapkan jika dia diberikan kesempatan untuk bermain, dia akan bisa bermain baik. Sebagai pemain pengganti ini tentunya Shane Patinama, wah ini semakin berat bagi Shane ya untuk masuk ke line up. Oke, termasuk salah satu pemain lama yang kembali dipanggil. Sandy Walsh seperti biasa sekarang bermain di Jepang. Kevin Dix, kita butuh 110% kita butuh yang namanya Kevin Dix, pemain yang sangat baik, dan dia harus bermain di sebelah kanan. Eliano Reinders, oke, pemain muda yang diharapkan juga bisa cepat nanti tune in jika dia dimainkan di depan. Ada Tom Hea, oke, sang profesor, kita butuh Tom Hea di tengah. Sayang sekali Joey belum tentu bermain nanti lawan Australia, dan saya pikir gak akan keburu ya perpindahan federasi. Iya, tapi kita harapkan apapun bisa terjadi karena masih ada waktu sampai 13 Maret untuk bisa mendaftarkan pemain ya ke AFC. Tapi ini udah 27 pemain ya. Kemudian Ricky Kambuaya, ya kan, pemain dari Dewa United, sama seperti Septian Bagaskara. Egy Maulana Fikri kembali dipanggil 11 gol kalau nggak salah. Di Liga, Marcelino Ferdinand, pemain yang mencetak 2 gol di pertandingan sebelumnya lawan Arab Saudi. Feeling saya dia akan bermain dari awal sebagai starter. Dan ada Ole Romani, tentu Ole akan dimainkan dari awal. Ragnar dipanggil tapi memang dia tidak bisa bermain lawan Australia. Dan Septian Bagaskara, saya pikir jika pun dia mendapatkan menit bermain sebagai pemain pengganti. Rafael Strike, nah ini masih tanda tanya apakah Rafael akan dimainkan dari awal. Tapi jujur, walaupun Rafael ini nggak banyak mencetak gol ya, kalau nggak salah baru 1 gol ya bagi timnas Indonesia senior, tapi pergerakan-pergerakan liar dia itu ya yang biasa mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan. Hoki Caraka, ya kan, ini tetap dipanggil. Ramadan Sananta, ini yang beberapa kali saya katakan saya harapkan Ramadan akan dipanggil, walaupun ya belum tentu dia akan bermain di pertandingan lawan Australia. Mungkin lawan Bahrain bisa saja nanti main sebagai pemain pengganti dengan catatan Indonesia sudah unggul. Tapi Ramadan sebenarnya punya potensi menjadi pemain yang besar ya, pemain lokal yang besar, karena dia punya power dalam syutingan-syutingannya dan dia juga punya kecepatan. Cuma memang salah satu kelemahan dia adalah dia jarang turun ke belakang untuk melakukan pressing, atau juga bisa konsisten melakukan pressing. Tapi sekarang kan kita tahu pelatihnya sudah beda, kita tunggu apa rencana permainan dari Patrick Kluivert yang rencananya akan mendarat di Jakarta pada sore hari ini bersama dengan technical advisor atau penasihat teknis dari tim nasional Indonesia, Jordi Cruyff, yang rencananya akan diperkenalkan oleh PSSI besok sore ya, kalau nggak salah besok sore itu antara pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, apa yang menarik dari pemanggilan pemain-pemain ini? Kalau bagi saya yang menarik, jumlah strikernya banyak. Banyak loh jumlah strikernya, jumlah pemain yang bisa bermain di depan tuh banyak. Ada Marcelino, ada Ole Romani, ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka, ada Septian Bagaskara, ada Egy Maulana Fikri, banyak yang bisa bermain di lini depan. Artinya apa? Nah, ini sudah kelihatan bahwa kemungkinan timnas Indonesia akan bermain menyerang, baik di kandang Australia dan tentunya
di Jakarta pada saat nanti menjamu Bahrain. Sudah kelihatan banget dari pemain-pemain yang dipanggil. Nih, kelihatan Patrick Kluivert ingin timnas Indonesia itu mengambil inisiatif menyerang. Walaupun bukan berarti total football ya. Jadi, jangan salah paham teman-teman. Bukan berarti total football. Total football itu adalah sebuah skema permainan yang perlu dijalankan selama beberapa tahun. Artinya begini, kalau di level klub, menjalankan total football itu lebih mudah. Karena para pemain berlatih kan, hampir setiap hari. Bener gak? Dan mereka berkumpul hampir setiap hari. Tapi di timnas itu beda. Kalau di Belanda itu sudah beda lagi. Mereka sudah terbiasa dari level klub. Tapi ketika bermain di Asia, nah belum tentu juga total football ini bisa berjalan dengan baik. Karena lawan-lawannya sudah beda. Dan banyak tim yang bermain bertahan counter attack di Asia ini. Berikut Australia yang sebetulnya kita tahu bagian dari Oceania yang sekarang sudah pindah ke Asia. Australia juga banyak main counter attack dengan mengandalkan direct passing, dengan mengandalkan crossing. Tapi kan kabar baiknya bagi timnas Indonesia, back mereka ada 2 yang cedera. Pemain depan mereka ada 1 yang cedera, yang kemungkinan tidak akan bisa bermain lawan Indonesia. Jadi itu adalah plus point. Maka itu bukan tidak mungkin nanti timnas Indonesia akan mengambil inisiatif menyerang, tapi juga dengan bermain yang namanya mid pressing. Jadi pressing di tengah. Nah, saya melihat dengan mungkin tidak akan bermainnya Joey. Nah, saya harapkan nanti Ivar Jenner atau Tom Hay yang nanti dipilih, atau mungkin juga Ricky Kambuaya atau juga Nathan yang dimainkan di tengah, pressingnya itu harus kuat. Karena para pemain Australia ini fisiknya kuat, staminanya prima, pemain-pemainnya tuh berotot, tinggi, besar. Jadi memang mereka tuh harus di pressing. Kemudian kalau ada counternya itu harus cepat mengandalkan speed. Maka itu saya pikir jika nanti bermain dengan wingback, siapapun itu pemain yang dipilih, yang feeling saya adalah Kelvin dan juga Kevin Dix, jika formasinya dengan 3 center back, itu perlu juga memberikan early crossing, perlu cepat memberikan crossing. Karena para pemain Australia ini juga kuat dalam urusan bertahan, dan Australia juga bukan tim yang produktif sejauh ini. Jadi mereka juga mengalami masalah dalam urusan mencetak gol, tapi counter-counter mereka juga berbahaya. Bahkan lawan Jepang mereka bermain counter, di kandang Jepang itu berhasil. Nah, pada saat memang mereka butuh kemenangan, ya bukan tidak mungkin juga mereka akan memancing para pemain kita untuk bermain menyerang, kemudian mereka bermain counter. Jadi saya pikir dengan susunan pemain yang dipanggil ini, sudah pasti bahwa Patrick Kluivert ini menginginkan bahwa pemain-pemain nanti yang diturunkan harus bisa mengikuti rencana permainan yang saya harapkan mereka nanti pada saat berkumpul di Jakarta, para pemain yang bermain di Liga 1 dan juga nanti di Australia harus juga bisa memahami konsepnya itu maunya seperti apa. Karena ini first match bagi Patrick Kluivert, tidak akan mudah, tapi dari susunan daftar pemain ini yang dipanggil, dari 27 pemain, saya pikir ya ini sudah ideal banget. Dan tentu tidak akan ada banyak nama baru. Seperti yang saya prediksi sebelumnya, nggak akan banyak. Kan saya katakan palingan 1 atau 2, ternyata cuma 1 kan nama barunya, Septian Bagaskara. Itu pun saya nggak yakin dia akan dimainkan. Apakah itu dari awal atau sebagai pemain pengganti, gak masalah juga. No problem, gak masalah. Yang penting dia coba ikut latihan, memahami ya apa sebetulnya konsep dari pelatih baru timnas Indonesia dan seperti apa nanti yang dia harus jalankan di atas lapangan. Dan saya pikir dengan adanya nanti banyak pemain di lini pertahanan loh. Ini banyak banget loh. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 pemain yang bisa bermain di lini pertahanan. Banyak sekali. Nah, jadi bisa juga nanti formasinya dipagi 3-4-3 atau 3-4-1-2. Tim nasional Belanda di Piala Eropa lalu dan juga di Piala Dunia memakai formasi 3-4-1-2. Dan itu berhasil sebetulnya. Berhasil. Bisa bermain dengan umpan-umpan pendek, bisa bermain direct passing, tapi jarang kan bermain crossing. Ya, jarang banget. Tapi 2 wingback-nya nih naik turunnya cepat. Nah, kemungkinan juga formasi itu yang nanti akan dipakai oleh Patrick Kluivert. Selain itu juga Patrick Kluivert juga harus bisa mengoptimalkan pemain-pemain yang punya kecepatan. Karena kita tahu pemain seperti Rafael Struijk, pemain seperti Marcelino Ferdinand, pemain seperti juga Oli Romeni, ini pemain-pemain yang punya speed. Kemudian kita tahu yang akan bermain di wingback, Kevin Dix itu juga pemain yang mengandalkan kecepatan loh. Jadi dia naik turunnya juga cepat loh. Lihat saja Mitoma tuh sampai mati kutu pada saat harus melewati Kevin Dix. Dan ya itu dia, kita harapkan dia nanti bisa main dari awal sampai akhir ya. Dan juga peran penting itu dari sang kapten loh, Jitses kan. Nah, Jitses itu juga sangat penting perannya untuk bisa mengkoordinasi permainan di lini pertahanan. Tapi selain itu juga ada beberapa pemain yang tidak dipanggil lagi ya, seperti Asnawi, kemudian
Witan Sulaiman, dan saya pikir ya memang Patrick Kluivert juga tentu telah mempertimbangkan lah siapa-siapa saja pemain yang tidak dia panggil ya. Yance dan Jakob Sauri ini yang saya agak kaget sih bahwa mereka tidak dipanggil, karena ya kalau menurut saya Jakob juga adalah pemain yang sebetulnya bisa memberikan perbedaan sih dalam warna permainan timnas Indonesia dengan kecepatan yang dia punya di sayap. Tapi kalau sekarang saya melihat sudah ada banyak pemain. Egy pun bisa bermain di posisi dia, Marcelino pun bisa bermain di posisi dia, Rafael juga bisa bermain di posisinya. Yance saya pikir kalaupun dipanggil tidak akan mendapatkan tempat karena sudah ada banyak pemain yang bisa bermain di posisinya. Jadi teman-teman, ini adalah 27 petarung. Jadi sekarang teman-teman, kita sebagai supporter, jujur lagi-lagi saya ingin mengatakan tolonglah ya, kita semua bersatu demi kepentingan tim nasional Indonesia. Kita dukung Patrick Kluivert dan juga asistennya supaya bisa membawa tim nasional Indonesia mendapatkan poin dalam 2 pertandingan di bulan Maret ini. Pokoknya 2 pertandingan ini dulu lah, karena sekarang ada 5 pelatih di tim nasional Indonesia: Patrick Kluivert, Danny Lanzat, Gerald Vandenberg, kemudian Alex Pastoor, dan juga Jordi Cruyff. Let's go Indonesia. Besok atau mungkin lusa ya, besok saya sibuk, lusa saya akan kembali membuat konten tentang timnas Indonesia. Setelah nanti kita tunggu juga pernyataan dari Jordi Cruyff dan juga tentunya Patrick Kluivert yang rencananya sore hari ini sudah akan mendarat di Jakarta, Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.